Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Elham Alazam Are dengan NIM S1S1250049. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Aljabar Linear pada Konversi Citra RGB menjadi Grayscale. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama-tama kita itu harus tahu dulu apa itu pengolahan citra digital. Jadi, pengolahan citra digital merupakan salah satu bidang dalam informatika yang berperan penting dalam berbagai teknologi modern seperti pengenalan wajah, AI, sistem keamanan, dan aplikasi pengeditan gambar. Citra digital ini pada dasarnya direpresentasikan sebagai kumpulan-kumpulan piksel yang tersusun dalam bentuk matriks. Sehingga nanti pengolahan citra ini tidak terlepas dari konsep-konsep matematika yang khususnya di aljabar linear. Kemudian salah satu proses dalam pengolahan citra digital adalah mengkonversi citra berwarna RGB red, green, blue menjadi citra grayscale. Nah, konversi ini bertujuan untuk menyederhanakan representasi citra dengan mengubah setiap piksel yang memiliki 3 komponen warna tadi menjadi satu intensitas keabuan. Nah, dari proses ini banyak digunakan sebagai tahap awal dalam berbagai aplikasi pengolahan citra. Karena kenapa? Karena dapat mengurangi kompleksitas data tanpa menghilangkan informasi visual yang penting. Nah, dalam aljabar sendiri, setiap piksel pada citra RGB dapat direpresentasikan sebagai vektor yang terdiri atas tiga komponen yaitu nilai merah, hijau, dan biru. Proses ini menjadi grayscale dilakukan dengan melalui kombinasi linear dari ketiga komponen sehingga menghasilkan satu intensitas baru. Dengan demikian, proses konversi grayscale merupakan salah satu contoh penerapan konsep vektor dan operasi linear dalam informatika. Untuk rumusan masalah yang saya buat itu adalah bagaimana konsep aljabar ini dapat digunakan dalam representasi citra berwarna. Untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis penerapan konsep aljabar pada konversi citra berwarna menjadi grayscale serta mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana konsep-konsep dasar aljabar linear yang diterapkan secara nyata dalam penghasilan citra digital. Nah, lanjut pada bab 2 itu metode penelitian. Jadi metode penelitian itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis. Pada penelitian ini, metode yang digunakan berfokus pada implementasi dan analisis konsep aljabar linear dalam proses konversi citra RGB menjadi citra grayscale menggunakan Python. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengkajian teori mengenai matriks, vektor, dan kombinasi linear, serta representasi citra digital dalam bentuk matriks. Implementasi algoritma konversi grayscale menggunakan library NumPy dan Pillow, serta analisis hasil citra yang diperoleh setelah konversi.
Melalui tahapan tersebut dapat diamati bagaimana konsep-konsep aljabar linear diterapkan secara langsung dalam pengolahan citra digital. Terus kita masuk di 2.1, citra digital dan representasi matriks. Citra digital ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, representasi visual suatu objek dalam bentuk data numerik yang tersusun secara teratur. Nah, secara matematis, citra digital direpresentasikan sebagai matriks M kali N, yang dimana M itu menyatakan jumlah baris dan N itu jumlah kolomnya. Setiap elemen di matriks ini disebutnya itu pixel atau picture element yang menyimpan nilai intensitas cahaya pada posisi tersebut. Pada citra berwarna model RGB red green blue atau merah hijau biru, setiap pixel tidak direpresentasikan oleh satu nilai, melainkan oleh tiga-tiganya ini secara bersamaan. Oleh karena itu, citra RGB direpresentasikan sebagai 3 buah matriks yang terpisah, yaitu matriks R, G, dan B. Masing-masing RGB ini berukuran M kali N. Nilai setiap elemen pada ketiga matriks ini berada dalam rentang bilangan bulat 0 hingga 255, yang dimana 0 itu menyatakan intensitas minimum atau yang gelap hitam, sedangkan 255 ini menyatakan intensitas maksimum atau terang. Nah, sebagai contoh seperti yang kalian ini tuh contoh matriksnya. Jadi setiap pixel-pixel di sini itu dia menyatakan komponen merah, hijau, biru pada pixel baris KI dan kolom GJ. Terus di 2.2, vektor dan kombinasi linear. Jadi apa itu vektor? Vektor merupakan objek matematis yang memiliki besaran dan arah yang dapat direpresentasikan sebagai larik bilangan real berdimensi n. Sebuah vektor di ruang R pangkat n ditulis sebagai jadi dia itu ditulis kayak gini vektornya, V sama dengan V1 V2 ini. Jadi ini tuh yang sering kita temui pada saat kita belajar vektor. Nah, simbol dari V ini adalah sebuah cara terstruktur untuk menuliskan wadah atau daftar koordinat bilangan real berdimensi n. Nah, huruf V yang tebal ini itu melambangkan nama dari objek vektor tersebut, seperti 1, 2 hingga seterusnya, merupakan komponen-komponen angka yang menyusun dimensi wadah tersebut. Untuk membayangkannya dengan mudah, kita bisa lihat bagaimana aplikasi peta atau GPS ponsel kita bekerja. Di dalam aljabar linear, posisi itu dinamakan sebagai vektor berdimensi 2 karena dia hanya membutuhkan 2 elemen data untuk menentukan satu titik lokasi yang pasti. Nah, lanjut, dalam pengolahan citra, setiap pixel itu dapat direpresentasikan sebagai sebuah vektor di ruang R pangkat 3, yaitu P sama dengan RGB, yang dimana
RGB itu masing-masing nilai menyatakan komponen merah, hijau, dan biru pada piksel tersebut dengan rentang nilai 0,255. Kombinasi ini merupakan operasi yang menghasilkan vektor baru dengan menjumlahkan sejumlah vektor yang masing-masing dikalikan dengan suatu skalar. Secara umum, kombinasi linear ini dari vektor V1, V2, dan seterusnya dengan bobot W1, W2, dan seterusnya didefinisikan sebagai U sama dengan W1 kali V1 ditambah W2 kali V2 dan seterusnya. Nah, apabila diterapkan pada komponen vektor, kombinasi ini menghasilkan satu nilai skalar baru dari ketiga komponen warna, yaitu Y sama dengan WR kali R ditambah WG kali G ditambah WB kali B. Nah, jadi ketiga ini adalah bobot masing-masing komponen dan nilai Y-nya ini nilai skalar hasil operasi dari ketiga ini. Nah, dari konsep inilah yang menjadi dasar matematis proses konversi citra RGB menjadi grayscale. Terus bab 2.3 konversi citra RGB ke grayscale. Konversi citra RGB ini merupakan proses pengubahan setiap piksel yang memiliki 3 komponen warna menjadi satu intensitas keabuan tunggal. Proses ini banyak digunakan sebagai tahap awal dalam berbagai aplikasi pengolahan citra karena dapat menyederhanakan representasi data tanpa menghilangkan informasi struktural utama pada citra. Nah, konversi ini merupakan penerapan langsung dari kombinasi linear yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk menghasilkan satu nilai skalar, salah satu formula umum yang digunakan adalah standar luminansi yang memberikan bobot berbeda pada tiap komponen warna berdasarkan tingkat kepekaan mata manusia terhadap masing-masing warna. Nah, ini untuk rumusnya. Untuk rumusnya kalian bisa lihat. Jadi ya ini tuh nilai skalarnya 0,2989 ini untuk red atau warna merah ditambah 0,5870 ini untuk hijau dan 0,1140 ini untuk warna biru. Dari bobot ini itu jika ditinjau dari sudut pandang aljabar linear, persamaan ini sebenarnya merupakan hasil kali titik antara vektor piksel P tadi sama W. Nilai Y yang dihasilkan dari operasi ini itu dibulatkan ke bilangan bulat terdekat dalam bilangan rentang 0 sampai 255 untuk menjadi nilai piksel pada citra grayscale. Proses ini dilakukan secara berulang terhadap seluruh piksel pada citra sehingga menghasilkan intensitas tunggal berukuran sama dengan matriks asal. Lanjut di bab 2.4 operasi matriks pada citra. Nah, pada sebab sebelumnya proses konversi grayscale dijelaskan dari sudut pandang satu piksel yaitu hasil kali titik. Namun dalam implementasinya citra ini terdiri atas ribuan hingga jutaan piksel yang diproses secara bersamaan sehingga proses konversinya lebih efisien jika dipandang sebagai operasi matriks secara menyeluruh. Nah, mengingat citra RGB ini sebagai tiga matriks yang berukuran M kali N, proses konversi grayscale terhadap seluruh citra dapat dituliskan sebagai kombinasi linear
antara matriks seperti ini yang kalian lihat Y sama dengan WR ini. Nah, dari operasi ini nanti pada posisi indeks yang sama di ketiga matriks, secara eksplisit nilai pada setiap elemen matriksnya dihitung dengan YIJ, WR, WG tambah WB. Nah, ini RGB-nya ini itu red, green, dan blue. Untuk setiap I sama dengan 1,2, M dan J 1,2 juga. Pendekatan ini sejalan dengan kelinearan dalam aljabar linear, yakni operasi terhadap suatu matriks. Dalam implementasi pemrograman, pendekatan berbasis matriks ini memungkinkan penggunaan operasi vektorisasi pada pustaka komputasi numerik, sehingga proses konversi dapat dilakukan secara lebih efisien dengan iterasi piksel secara manual. Nah, sekarang kita masuk di bab 3, itu hasil dan pembahasan. 3.1 Implementasi program konversi citra RGB ke grayscale diimplementasikan menggunakan bahasa Python dengan memanfaatkan library Pillow untuk membaca dan menampilkan citra, serta library NumPy untuk melakukan operasi matriks secara numerik. Program ini dijalankan secara berurutan melalui 3 tahap utama, yaitu pemilihan berkas gambar, operasi konversi, dan penampilan hasil. Nah, seperti yang kalian lihat ini itu program konversi itu ini pseudocode-nya. Jadi pertama itu kita memasukkan gambar JPG, PNG, JPG. Nah, setelah kita masukkan, nanti bakal ada kayak jendela folder itu untuk memilih gambar mana yang akan kita jadikan putih abu-abu. Nah, setelah kita pilih nanti bakal langsung keubah gambarnya menjadi putih abu-abu. Tapi jika kita kosongkan, maka tidak ada file yang dipilih, terus akan otomatis keluar. Nah, kenapa yang gambar tadi itu bisa menjadi abu-abu? Dia menjadi abu-abu karena operasi ini yang nomor 7, 0,299 tambah bla 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 bla. Nah, setelah itu kita lihat di gambar ininya. Saya menggunakan import image, NumPy, dan lain-lainnya. Setelah itu kita lihat di sini kode operasi konversi grayscale. Nah, ini itu yang np.array ini tuh untuk menghit kunci dari grayscale-nya, karena dari sini itu operasinya 0,2989 ini operasinya. Terus operator add itu melakukan hasil kali titik antara setiap vektor P dan vektor W secara serentak pada seluruh posisi, menghasilkan matriks Y berukuran Mn. Hasil kemudian dikonversi ke tipe Win8 agar nilai piksel berada dalam rentang 0 sampai 255. Untuk tahap ketiga adalah penampilan hasil citra menggunakan image from array yang mengonversi matriks NumPy kembali menjadi objek gambar. Ini tuh untuk kodenya. Nah, ilustrasi komputasi ini itu memahami proses konversi secara matematis, disajikan ilustrasi perhitungan pada 3 piksel representatif dari citra rubah yang digunakan sebagai bahan uji. Yang saya maksud itu yang ini, citra rubah.
Yang diuji itu area latar belakang, area tubuh, dan area mata yang gelap. Nah, jika kita masukkan ke rumus, nanti dia bakal muncul kayak gini. R-nya itu kan seperti yang saya bilang tadi 0 sampai 255. Tidak boleh lebih dari 255. Nah, kita lihat ini R-nya itu 255, G-nya 200, B-nya itu 50. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus Y yang ini. Rumus Y yang ini 0,2989. Tinggal kita kali saja 0,2989 kali 255 dan seterusnya. Nanti dia akan mendapatkan hasil 76,22 ini ditambah 117 ditambah 5,70 yang hasilnya itu 199,32 yang kalau dibulatkan itu 199. Terus pixel 2 tubuh orange, dia itu R-nya 220, 120 dan 30. Terus kita kalikan lagi persamaannya, nanti dia bakal dapat hasil 65,76 ditambah 70,44 ditambah 3,42 yang hasilnya itu 139,62 atau dibulatkan itu 139. Nah, yang ketiga itu pixel area mata gelap. Ini sama lagi persamaannya, jadi tinggal dikali saja, nanti hasilnya itu 8,97 ditambah 14,68 ditambah 2,28 hasilnya 25,93 yang kalau dibulatkan itu 25. Nah, dari ketiga hasil di atas ini menunjukkan bahwa nilainya ini semakin besar untuk warna yang lebih terang dan semakin kecil untuk warna yang lebih gelap. Nilai Y sama dengan 199 pada latar kuning menghasilkan abu-abu terang. Y sama dengan 139 pada area orange menghasilkan abu-abu sedang, dan Y sama dengan 25 pada area mata menghasilkan warna mendekati hitam. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, semakin tinggi dia itu maka semakin terang, dan semakin mendekati 0 itu semakin gelap. Bab 3.3 hasil konversi. Nah, gambar 1 menunjukkan perbandingan antara citra asli before after secara visual. Seluruh informasi warna berhasil diubah menjadi nilai intensitas keabuan tunggal pada setiap pixel tanpa kehilangan informasi struktural seperti bentuknya, tepinya, objeknya, ekspresi karakternya maupun tekstur bulu. Nah, ini untuk contohnya. Ini tuh dia yang awalnya berwarna kuning, orange, putih. Setelah kita gunakan persamaannya itu dia bakal jadi grayscale kayak gini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, hasil konversi ini membuktikan bahwa program berhasil menerapkan formula itu RBT601 secara tepat. Beberapa hal yang perlu diamati adalah yang pertama, latar belakang kuning cerah pada citra asli berubah menjadi abu-abu terang. Ini latar belakangnya warna kuning dan berubah jadi warna abu-abu. Setelah itu komponennya itu bernilai 199. Hal ini terjadi karena warna kuning ini memiliki bobot yang paling tinggi sekitar 0,5870, sehingga kontribusi komponen hijau sangat dominan dalam menghasilkan nilai Y yang tinggi. Nah, yang kedua itu warna si rubah ini dia bakal jadi putih abu-abu juga dengan intensitas sedang sekitar 1,139. Warna orange memiliki nilai R tinggi, tetapi greennya ini dia lebih rendah dibandingkan kuning, sehingga nilai Y yang dihasilkan lebih kecil. Nah, ketiga itu area mata dan garis kontur yang gelap menghasilkan nilai Y yang sangat kecil, sekitar 25, sehingga tetap tampil mendekati hitam pada citra grayscale, membuktikan bahwa
informasi struktur citra tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa operasi linear dan hasil kali titik dalam aljabar linear dapat diterapkan secara efektif untuk mengolah citra digital. Penggunaan operator add pada library NumPy memungkinkan seluruh pixel diproses secara serentak tanpa iterasi manual sehingga implementasi menjadi lebih efisien secara komputasi. Sekarang kita sudah masuk di kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, konsep aljabar linear khususnya operasi kombinasi linear dan hasil kali titik dapat diterapkan secara langsung dalam proses konversi citra RGB ke grayscale. Nah, setiap pixel itu dapat direpresentasikan sebagai vektor dan dikalikan titik dengan vektor bobot W sama dengan 0,2989, 0,5870 dan 0,1440 berdasarkan standar luminansi untuk menghasilkan satu nilai intensitas keabuan. Yang kedua itu pendekatan berbasis operasi matriks menggunakan operator add pada NumPy. Memungkinkan seluruh citra diproses secara serentak tanpa iterasi manual, sehingga menjadi lebih efisien secara komputasi. Nah, yang ketiga, hasil konversi membuktikan bahwa informasi struktural dan citra seperti bentuk, objek, tekstur, dan kontras tetap terjaga dengan baik. Setelah proses konversi, meskipun seluruh informasi warna telah direduksi menjadi satu nilai intensitas tunggal per pixel. Nah, untuk saran yang saya buat itu, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama itu, program dapat dikembangkan dengan menambahkan misalnya GUI yang lebih lengkap sehingga pengguna dapat melihat langsung perbandingannya. Nah, kedua, dapat mengeksplorasi metode konversi grayscale lainnya seperti average, desaturation, dan kemudian membandingkan hasilnya secara kuantitatif menggunakan metrik seperti pixel to noise ratio untuk mengevaluasi kualitas hasil konversi secara hasil objektif. Nah, ketiga, implementasi dan dapat diperluas ke operasi pengolahan citra lain yang juga berbasis operator gradient atau transformasi citra menggunakan matriks rotasi dan translasi. Sekarang ucapan terima kasih. Jadi pertama-tama puji syukur saya panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat saya selesaikan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Natalis Ransi SSI MCS selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear. Terima kasih atas bimbingan, arahan serta ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga pada orang tua dan rekan-rekan saya angkatan 2025 yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan masukan selama penyusunan makalah ini. Selain itu, dalam menjaga integritas, penulis mencantumkan atau saya sendiri itu mencantumkan penggunaan bantuan teknologi berbasis AI yaitu ChatGPT dari OpenAI. Teknologi ini digunakan secara terbatas sebagai alat bantu selama proses penyusunan naskah, khususnya dalam membantu perbaikan struktur narasi, pemformatan logika deskriptif, dan asistensi penulisan teknis laporan. Penggunaan AI dilakukan murni sebagai pendukung proses penulisan materi, sementara seluruh ide, perancangan sistem, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil akhir tetap dilakukan sepenuhnya oleh penulis atau saya sendiri. Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena pembahasan hanya difokuskan pada konversi RGB ke grayscale menggunakan metode kombinasi linear dalam mencakup teknik pengolahan citra yang lebih kompleks.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan aljabar linear dalam bidang informatika, khususnya pada pengolahan citra digital. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila agak tidak jelas, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.